wabarakatuh. Assalamualaikum Sobat Azwaja, gimana puasanya? Masih kuat atau udah menghitung detik menuju maghrib? Katanya Ramadan itu tentang menahan diri, bukan cuma lapar dan haus, tapi juga menahan diri dari segala hal yang bisa mengotori hati. Nah, tema kita hari ini cukup penting untuk kita pelajari bersama-sama, karena sebagai generasi muda, khususnya Gen Z, kita memiliki peran besar untuk mencegah penyimpangan sosial, juga menghindari diri dari bahaya narkotika. Untuk membahas ini lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Gus Siroj. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, ya Dok. Langsung saja nggih. Iya. Karena tema kita hari ini membahas soal penyimpangan sosial sekaligus penyalahgunaan narkotika. Kan di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menganggap remeh kata menghargai dan menghormati. Sehingga terjadi banyak penyimpangan sosial. Padahal itu adalah sikap paling penting dalam kita bersosialisasi. Menurut Gus, cara apa yang paling efektif untuk mengembalikan dan menyadarkan orang-orang pada zaman sekarang supaya bisa lebih meningkatkan rasa saling menghargai dan menghormati? Ya. Penyimpangan sosial atau tidak menjalankan keharusan bagaimana kita bersosial itu satu, ajak orang-orang terkait untuk menjalankan praktek agama. Kenapa praktek agama? Itu penting, itu nomor satu. Dengan agama itu kan menjadi kota. Kalau Islam ajak mereka untuk selalu sholat. Nah ini yang kita sepakat, kita selalu salut dengan SMP kita itu kan. Kalau duhur kita bersama-sama sholat duhur. Dengan sholat itu hati ini nempel sama Allah ini akan merubah karakter seseorang tanpa disadari. Tanpa praktek aja akan lakukan. Perintah yang wajib dulu seperti sholat, waktunya puasa. Kenapa mereka melakukan sesuatu yang dilarang seperti narkoba itu berani? Karena hatinya kering. Karena hatinya tak terbiasa untuk takut kepada hal yang dilarang. Meninggalkan sholat, tidak takut. Meninggalkan puasa, nggak takut. Akhirnya ya semua nggak takut yang dilarang-larang itu. Maka satu unsurnya adalah jalankan perintah agama. Bukan hanya pengajaran, tapi dicontohkan dan diajak. Nah ini yang setiap hari kita lakukan itu sudah bagus, insya Allah. Sampai kita semakin dekat semakin baik. Nomor dua, fahamkan mereka dengan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum negara. Agama kan konsekuensi hukum agama. Konsekuensi hukum negara. Jadi kalau kamu melakukan pelanggaran balap liar, itu hukumannya nih, pasalnya ini lah. Pasalnya ini, nggak sumut kamu. Kalau kamu narkoba, pasalnya ini, dihukum sekian tahun. Orang tua mau bagaimana? Kamu sekarang masih pendidikan, mensekolahkan kamu di sekolah sampai tempat akan jadi baik. Nanti kalau di penjara 5 tahun, habis waktu 5 tahun usia SMP dan SMA hilang begitu saja. Kamu akan menjadi apa? Pahamkan mereka dengan konsekuensi hukum. Nah yang ketiga, contoh yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ini penting juga. Sebenarnya ini harusnya ya, di sekolah itu anak itu tidak nakal. Di rumah itu anak itu tidak nakal, itu harusnya. Karena apa? Karena di rumah itu ada yang ditakuti, namanya orang tua. Nah, di sekolah juga ada yang ditakuti, namanya guru. Nakalnya anak itu antara rumah dan guru, antara rumah dan sekolah. Di sini ini tempat nakal anak. Nah, kalau kemudian di rumah nggak ada yang ditakuti, nah ini kan menjadi fatal. Alah, aku paling mulai sekolah, aku paling gak direken di bapakku, gak direken di rumahku, aku ya gak tahu dituturi. Tahu orang tuaku juga sama-sama
narkoba juga misalnya, sama-sama pemabuk juga, ini nggak bisa untuk menyedihkan kesadaran anak ini untuk tidak sesuai dengan kehidupan sosial tadi. Jadi 3 komponen ini yang harus ada pendidikan agama yang terus menerus harus kita sampaikan. Jangan pernah berhenti. Jangan ada kata wala itu benar ngaji yo paling nakal. Ngaji harus terus. Meskipun dia masih nakal, justru dengan ngaji inilah nanti dia akan menjadi baik. Justru dengan menjalankan praktek-praktek agama inilah dia akan menjadi jangan putus asa. Yang kedua, pahamkan dengan konsekuensi hukum tadi. Yang kedua, di rumah harus ada contoh kebaikan sehingga anak ini merasa pulang betul, menjadi orang tua yang menjadi pelindung yang dibutuhkan oleh anak. Mudah-mudahan kita nanti akan menjadi orang tua yang senantiasa diberikan kemampuan untuk anak-anak yang taat kepada orang tua. Gitu ya. Lanjut ke tema selanjutnya, perihal yang tadi Gus, penyalahgunaan narkotika. Yeah. Narkotika pada zaman sekarang itu sangat dianggap remeh, terutama bagi para kaum adam yang masih di bawah umur, seperti merokok, mabuk, dan masih banyak lagi. Yeah. Nah, menurut Gus, faktor apa yang bisa menyebabkan hal seperti itu terjadi, padahal mereka sudah tahu kalau yang mereka lakukan adalah hal yang salah, namun tetap mereka lakukan, dan bagaimana cara untuk memutus kebiasaan tersebut supaya tidak merambat ke generasi-generasi selanjutnya. 1 sampai 3 lagi ya. Penegakan hukum yang kurang tegas. Ini juga saya sering kita ini menjalani praktek-praktek hukum yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Harusnya anak ini kita anggap harus dibina di lembaga pemasyarakatan, tapi dipakai. Itu juga kita ini sebagai tokoh agama ini kadang-kadang gimana bisa dipakai banget kan, dipakai untuk pemerasan oknum dalam tanda kutip. Jadi yang pertama dok, menanggulanginya itu harus ada penegakan hukum yang jelas, konsekuensinya lah ya anak ini melanggar begini hukumnya seperti apa. Yang ketiga, kesadaran akan bahwa yang dilakukan itu adalah salah, baik menurut sosial atau menurut agama. Menurut agama ini haram. Sesuatu lek haram pasti berdampak buruk, baik kesehatan atau berhubungan dengan orang lain atau apa saja. Dan yang ketiga, kontrol dari semua pihak ini, ada pemerintah, ada tokoh masyarakat, ada masyarakat. Jadi masyarakat ini jangan diam. Begitu ada kejadian mabuk macam-macam, segera laporkan ke gurunya, segera laporkan ke aparatnya, dan aparatnya gurunya harus kemudian cepat untuk menindak seperti itu. Dengan demikian kita akan terus nggak cuek-cuek bebek begitu ya. Yang polisinya nggak mau bertindak kecuali ada uangnya, ya enggak? Yang masyarakatnya cuek-cuek urusan itu anakmu bukan anak saya, nggak boleh begitu. Semua komponennya harus bersama-sama. Tokoh agamanya juga, tokoh masyarakatnya juga harus peduli. Nah, insya Allah kalau itu terjalin, semuanya akan baik-baik saja. Cukup ya? Terakhir, pesan dan kesan buat para sahabat Aswaja di rumah Gus. Untuk apa? Tentang apa ini? Tentang penyimpangan sosial tadi. Iya. Iya, Ando, makasih juga bahwa apapun yang kamu lakukan itu pasti akan ada akibatnya. Tempuhlah yang sulit-sulit hari ini. Hidup nanti akan menemukan yang mudah-mudah. Tapi kalau yang kamu lakukan adalah yang mudah-mudah dan yang senang-senang, pasti di kemudian hari kamu akan menemukan kesulitan-kesulitan dan sengsara. Inna ma'al usri yusra,
fa inna ma'al usri yusra. Kelihatannya narkoba itu mungkin membahagiakan pagi hari ini, tapi 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, coba cari contoh orang yang kena penyakit satu ini, tentang narkoba, tentang kehidupan sosial yang anti sosial tadi itu. Cari, buka literatur pelajaran, buku atau apa, pasti mereka nggak ada orang yang sukses, nggak ada. Jadi orang sukses nggak ada. Bukankah itu cukup? Bukan akeh dong, wis kakehan. Cari tambah lagi ya. Nah itulah ya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Gus atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Amin. Terima kasih kepada para sobat Aswaja yang sudah menyaksikan podcast ini sampai selesai. Langit Ramadan kian senja, semoga hati kita makin bercahaya. Cukup sampai di sini saja pertemuan kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.